Nah, untuk tema pada malam hari ini sangat menarik sekali, yakni kita awali dengan seminar menghafal Al-Quran dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah kita sharing atau misalkan kita berbagi ilmu tentang Al-Quran ini menjadi keberkahan bagi kita semua, seperti itu. Jadi temanya itu tentang sukses mula bersama Al-Quran. Jadi teman-teman, bahwasanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Dan kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk menuju daripada kebahagiaan yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi udah pasti ketika kita menginginkan kesuksesan, yang ada di dunia, sudah pasti kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Begitu pula ketika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat kelak, maka jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita agar kita terarah, kemudian terbimbing menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pada di antara keutamaan dari Al-Quran itu sendiri banyak sekali. Nah, di antaranya itu Al-Quran itu bisa dihafalkan. Nah, nanti kita semua misalkan bagaimana tata cara menghafal Al-Quran, kemudian gimana supaya kita itu termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menjadi dekat dengan Al-Quran, itu semua akan dibahas tuntas dengan pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Makanya tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya, kita undang pemateri kita pada malam hari ini, karena ini untuk udah bisa insya Allah ya. Nah, baik teman-teman, tanpa kita langsung undang saja pemateri yang luar biasa ini, yang mana beliau itu Ustadz Ibrahim Abdul Jabbar, SAG Al-Hafiz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tadi? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Untung Masya gimana di sana? Alhamdulillah. Sehat? Sehat Allah. walafiat insya Allah. Ya. Insya Allah ya Ustadz Ibrahim. Jadi saya sebelumnya kita sampaikan dulu bahwasanya beliau juga tadi sudah disampaikan pernah menimba ilmu di Saudi Arabia, kemudian masih belajar juga di salah satu kampus di Bandung mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Makanya insya Allah lah nanti untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ditanyakan kepada beliau ya. Insya Allah. Mungkin sebelum kita mulai, saya di sini akan menyampaikan beberapa peraturan ya atau beberapa agenda yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jadi di acara seminar ini kita ada 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti kita akan menyampaikan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa. Kemudian setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab ya. Makanya bagi teman-teman silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Nanti bisa ditulis langsung di kolom komentar ataupun bisa kirim langsung ke nomor admin di WhatsApp ya, tadi sudah dikasih tahu. Baik, supaya tidak banyak membuang waktu, kita langsung saja kita persilahkan kepada Syekhul Al-Kiram, insyaallah. Mata Allah bituli hayatihim syarifah. Amin. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya nyapa. Nah, saya mau jawab dulu nih. Tadi ada yang ngucapin salam buat saya, buat semuanya ya. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa bareng-bareng nih belajar ya. Judul besarnya Sukses Muda Bersama Al-Quran. Sejatinya judul ini juga menjadi pembelajaran buat saya pribadi ya. Menuju sukses bersama Al-Quran. Tentunya yang mungkin harapan kita semua, umur kita yang saat ini masih muda, akan sampai pada masa tua kita. Tapi Allah alam, Allah yang maha berkehendak terkait umur kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah Al-Quran sampai kepada kita. Dengan perjuangan beliaulah kita dapat bisa menikmati Islam saat ini. Kita dapat bisa menikmati nikmatnya ibadah, nikmatnya membaca Al-Quran. Bahkan mungkin ada yang merasakan nikmatnya
Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Oke. Ini perlu perkenalan nggak nih kira-kira? ya boleh diperkenalkan ulang. Hah? Silahkan, tafadhol. Ngomongnya santai aja ya. Iya betul. Nanti Banyak teman-teman juga dah, yang penasaran sama Ustadz Ibrahim seperti itu kan. teman-teman ancang-ancang aja tuh ya. Nih, maaf kate nih kalau bicaranya kayak gini-gini nih. Ya, saya lahir Jakarta. Iya. Iya. Tapi rumah Jawa. Jadi kalau di Jawa tuh saya numpang mudik doang, numpang lebaran. Ya. Terus kalau ditanya asli mana saya bingung. Karena bahasa Jawa kagak bisa gitu kan. Kemudian bahasa Jakarta juga ya begitu-begitu aja gitu. Karena tinggal di Bandung. Nah, makin campur aduk dah tuh, ada Sunda, ada Jawa, ada Jakarta. Ya. Nah, ya begitulah. Jadi nggak jelas gitu kalau di KTP. Kalau di KTP emang jelas, gitu. Tapi kalau disuruh ngomong bahasa Jawa kagak ngerti. Jadi mohon maaf kalau nanti ada teman-teman yang nyapa saya pakai bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa kromo. Wah, ulah alam tuh. Saya nggak bisa apa-apa bahasa Jawa kromo ya. Oke. Saya pesantren dulu awal mulanya umur 8 tahun. Nah, siapa di sini yang pesantren dari kecil? Udah pisah dari orang tua berarti umur 8 tahun. Iya. Aduh, kerasa tuh. Saya dulu rumah di Jakarta, umur 8 tahun tuh dipondokin di Magetan, Jawa Timur. Kalau naik kereta waktu itu kurang lebih 15 jam. Mantap gak tuh? Kita ngerasain tuh, anak 8 tahun dipondokin, apalagi jaraknya jauh. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah ngerasain mondok pas SD. Saya tuh mondok pas SD. Iya, iya. Di Jakarta, ya, itu nggak ada namanya, apa tuh, got ya. Kalau di Jakarta banyak got tuh ya. Jakarta banyak got. Nah, gotnya kagak bersih itu. Kalau main got di Jakarta, pasti, yang ada budukan. Sebelum jadi santri, pasti udah budukan gitu. Saya di Pondok Badrussalam, Magetan ya. Waktu itu saya senang banget ketika baru sampai ke Jawa. Karena di Jawa saya bisa nikmatin kali yang bersihnya minta ampun, bisa kita berenang di situ. Kalau di Jakarta kan kali hitam-hitam tuh, sumber penyakit, sumber banjir dan sebagainya kan. Nah, di Jawa itu saya mulai tuh kehidupan baru. Buat kita orang kota datang ke Jawa ngelihat sawah hijau, terus ngelihat apa buah-buahan bisa dipetik langsung kan gitu. Itu jadi orang katro kita. Ya, orang norak tuh kita tuh sampai Jawa. Ya kan? Akhirnya saya sampai ke Jawa. Nah, sampai Jawa nih kita nggak tahu apa-apa karena anak kecil. Intinya orang tua ngikut, tiba-tiba orang pergi. Ya kan? Orang tua pergi, kita pasti kaget. Loh, kok gue ditinggalin? Waktu itu kalau sekalian informasi, kita tuh serombongan dari Jakarta 20 orang tuh. Semua berapa biji tuh orang tua? Oh, iya, semuanya mondok. Berapa biji tuh orang tua yang nemenin pas kita awal mondok? Kita hampir 1 bis nyawa dari Jakarta sampai ke Magetan. Pulanglah orang tua tuh di hari ketiga setelah naruh kita. Nangis berjamaah kita. 20-an orang Jakarta jadi cengeng semua di situ. Pada hari itu orang Jakarta terasa lebih hina dibanding orang Jawa. Yang biasanya orang Jakarta songong-songong, gue lo kan gak jelas. Tiba-tiba di situ ngerengek, nangis-nangis karena kangen sama orang tua. Ya, perjalanan awal di pesantren gak ada bayangan. Mau belajar Quran gak ada bayangannya. Kemudian mau bisa ngafalin Quran aja gak ada bayangannya. Saya punya kakak kelas itu hafal surat Al-Baqarah. Ya. Hafal surat Al-Baqarah, saya tanya, Mas, sampean hafal surat Al-Baqarah? Al-Baqarah itu 286 ayat. Ketika saya tanya, kakak kelas saya jawab, iya udah hafal. Saya kaget di situ. Ya. Wih, keren abis. Al-Baqarah udah hafal. Gue aja baru Fatihah. Ya kan di situ kan. Nah, gara-gara Fatihah udah hafal tuh. Nah, Fatihah udah hafal, tapi Baqarah belum kan. Lihat temen yang hafal Baqarah, kita pasti termotivasi. Tapi waktu itu masih ngerasa mustahil. Emang bisa ya? Ya kan? Emang bisa ya hafalin Al-Baqarah yang segitu banyaknya? Ternyata setelah dijalanin, buat sebagian orang, Al-Baqarah ternyata lebih ringan dibanding Ar-Rahman yang Fabi Ayyi. Nah, kayak gitu tuh. Itu awal mula mondok. Dan for your information, saya awal-awal mula mondok itu sering kesurupan. Oh gitu. Jin tomang Jakarta tuh nebeng semua ke kita yang di pondok tuh.
Jadi jinnya kagak terima kita jadi anak pondok yang alim, yang kalem gitu. Maunya petakilan ke orang-orang Jakarta gitu. Nah, habis itu mondok kelasnya selama 3 tahun. Alhamdulillah dapat tuh 3 tahun pertama 9,5 juz. Ya, di pesantren SD. Kemudian pindahlah SMP. Saya sempat 1 tahun di SMP IT Nurul Islam Tengaran. Mungkin di sini ada yang tahu sekolah itu di Kabupaten Semarang. 1 tahun di situ saya dapat 2 juz. Jadi kurang lebih saya udah punya hafalan dapat 11,5 juz. Pindahlah saya kelas 8 atau kelas 2 SMP-nya, saya ke SMP IT Ibnu Abbas Klaten. Ya, mungkin ada yang tahu juga. Nah, habis itu sampai SMP itu alhamdulillah tuh, SMP kelas 8, SMP kelas 9, saya dapat tuh 15 juz. Jadi kurang lebih lulus SMP itu 25 juz lah ya. SMP. SMP itu udah buat 10-an ya. alhamdulillah tuh. Nah, alhamdulillah dapat 25 juz. Karena waktu itu target saya kalau saya itu masuk SD-nya kemudaan. Jadi zaman saya itu saya umur 5 tahun masuk SD. Ya, umur 5 tahun masuk SD. Jadi saya SMP kelas 1 itu masih 11 tahun. Mudah kan? Nah, SMP kelas 3 saya masih umur 14 tahun. Pas mau lulus tuh saya baru masuk 14 tahun. Saya lulus SMP 2011. Nah, saya kelahiran 97 berarti kurang lebih 14 tahun. Saya punya targetan. Saya ingin khatam Quran sebelum umur saya habis. Umur 14 tahun saya habis. Akhirnya saya kejar target, di SMA saya nyisain 5 juz lagi. Sehingga kelas 10 semester 1 saya nuntasin hafalan saya. Saya masih ingat beresnya itu 25 Januari 2012. Itu tanggal anniversary saya satu-satunya tuh. Mungkin teman-teman punya tanggal anniversary masing-masing ya. Kalau orang bilang jangan bucin, salah, bucin boleh, tapi sama sama hal yang tepat. Contoh, teman-teman bucin sama Quran, wah cinta mati nih sama Quran nih, kayak gitu. Atau cinta mati sama ilmu gitu. Kalau cinta mati sama doi nanti aja, belum saatnya ya. Kayak gitu. Nah, tuntas tuh kelas 1 SMA. Ini akhirnya impian saya tercapai, umur 14 tahun. Namanya orang baru beres tuh, nah inilah nanti juga jadi pelajaran buat teman-teman semua. Orang baru beres ya, ngapal bertahun-tahun, saya ngapal 6 tahun, 6 tahun setengah lah kalau dihitung waktu montok. Orang baru beres pengennya have fun, pengennya happy, pengennya wah, I am whatever I am, only God can judge me now. Gitu kalau lagu yang di apa namanya di Fast Furious ya. Akhirnya masuklah kita ke fase saya udah selesai hafalan. Di situ saya bingung. Gimana ngelancarin, terus gimana juga saya ngejaga hafalan, bahkan menyesuaikan antara Al-Quran dengan perilaku saya. Bagaimana saya beradaptasi dengan diri saya, mungkin petakilan gitu kan, anak muda kan, masa-masa umur-umur segitu gue pengen nyobain dong macam-macam apa yang gue belum pernah cobain gitu. Gue pengen nyobain gitu. Maka di situ saya adaptasi tuh. Beberapa teman tidak setuju dengan cara saya. Saya memaklumi karena saya masih awal banget gitu. Ya kan? Saya dari situ mulai adaptasi, menyesuaikan diri antara hafalan saya dengan perilaku saya, kemudian melancarkan hafalan saya. Sekedar informasi, saya baru selesai 30, itu yang kepegang cuma 3 atau 4 juz. Wah, pokoknya banyak frustasinya lah. Karena sudah beres ternyata saya ada hal yang salah gitu. Ya. Ini cerita soal pengalaman saya. Ada hal yang salah ketika saya menghafal. Ada hal yang terlewat ketika saya sudah selesai hafalan Qur'annya. Nah, sampai akhirnya masuk kuliah, saya alhamdulillah tuh masuk di UIN Bandung. Ya. Saya masuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Satu hal yang saya utamakan saat itu, saya sebenarnya lolos di beberapa kampus, ada yang beasiswa, ada yang mungkin kampus PTN favorit juga. Satu pertimbangan saya, ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman. Kenapa saya akhirnya lebih memilih UIN dengan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir? Karena satu hal yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dengan lingkungan saya nanti
demi kemaslahatan hafalan Quran saya. Itu poinnya. Poinnya itu aja. Saya nggak berpikir soal bekennya kampus, saya nggak berpikir soal bekennya jurusan. Yang terpenting hafalan Quran saya dijaga. Yang terpenting saya tenang dengan kondisi hafalan saya. Nah, akhirnya di kampus itulah saya malah makin mantep hafalannya. Kan orang di kampus makin hancur. Saya makin enak hafalannya. Saya makin enak rasa hafalan saya di kampus. Gimana Bisa murojaah gitu. Bisa murojaah di motor bolak-balik Bandung Sumedang atau dari Bandung pinggir ke kota gitu kan. Itu bisa bolak-balik tuh dapat tuh 2 juz, dapat tuh sejuz. Kita nggak nyangka gitu loh. Padahal sebelumnya walau alam hafalan tuh kemana-mana. Tapi semenjak di kampus ya, intinya sih satu, kan di kampus nih gimana kita ya, di kampus nih kita yang ngebawa diri kita ya. Bahkan sudah di masyarakat pun seperti itu. Maka temukan lingkungan yang tepat. Alhamdulillah saya ketemu teman-teman yang tepat. Nah, Ustadz Irfan ini termasuk teman saya di kampus. Dulu pernah bareng kita jalan-jalan ke Salman ITB ya. Ustadz Irfan dengan kegiatannya, saya dengan kegiatan saya. Saya juga punya teman lagi partner sama di kampus yang suka jadi teman bareng-bareng saya, mau main, mau ngaji gitu. Dan saya tipikal orang yang bahwa menjadi hafiz Quran bukan berarti kamu jadi orang yang eksklusif, tidak bisa bergabung dengan teman-teman kamu yang lain. Betul, betul. Bahwa menjadi hafiz Quran itu tidak mengurung diri kamu untuk menutup dari masyarakat, dari teman-teman kamu. Mungkin pepatah bilang apa namanya itu ibarat yang tukang parfum. Kita tukang parfum atau kita jadi bagian yang kena pandai besi. Kalau kita bagian tukang parfum, maka sebarin parfum itu sebanyak mungkin. Jangan malah diem, jangan parfumnya tuh hanya buat satu ruangan aja. Parfumnya harus buat banyak ruangan. Nah, kayak gitu. Sampai akhirnya, ya sampai sekarang lah, intinya merojahnya masih jalan, kegiatan tentang kequranannya masih jalan, yang intinya menyemangati diri saya untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Gitu. Mungkin dari Ustadz Irfan, apalagi nih harus saya jelasin. Ini mungkin banyak juga di antara teman-teman ketika ingin memulai menghafal Al-Quran, sudah pasti harus ada motivasi mungkin ya. Jadi kayak tujuannya untuk apa? Untuk apa? Jadi yang menjadi motivasi Ustadz Ibrahim untuk memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran itu apa gitu? Gitu kan? Oke. Kalau motivasi diri saya pribadi nih, ya. Ini mungkin nanti bisa berbeda-beda. Cuman motivasi dari diri saya pribadi adalah saat itu saya ngelihat saya mendengar cerita-cerita banyak ulama yang hafal Quran umur 9 tahun. Umur 10 tahun, umur 14 tahun. Bahkan ustadz saya sendiri pun hafal Quran, ya. Dengan umurnya masing-masing, ada yang 20 tahun, 21 tahun. Yang terfikirkan adalah mereka bisa hafal Quran, kenapa saya enggak? Ya, mereka bisa dengan mudahnya, bahkan ada yang 1 tahun kurang hafalin Quran, kenapa saya enggak? Itu motivasi diri saya yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menyakitkan buat diri saya. Kalau kita tahu di Belanda itu ada namanya Sunan Kugronje. Ini salah satu dari banyak orang yang saya tahu ya. Namanya Sunan Kugronje. Sunan Kugronje ini bisa dibilang orientalis, bisa dibilang juga dia antropolog, ya kayak gitu. Intinya dia mengerti tentang sebuah kebudayaan, mempelajarinya dengan tujuan untuk menghancurkannya sebenarnya. Sunan Kugronje ini hafal Quran, Sunan Kugronje ini ngerti hadis, Sunan Kugronje ini ngerti tafsir, dan dia bukan orang Islam. Gitu. Dan dia bukan orang Islam. Jadi pertanyaan buat saya, jadi apa ya, bahasanya kayak, saya sambet gitu. Yang nggak Islam aja hafal Quran, ngerti hadis, ngerti tafsir, kita. Masa yang Islam nggak punya keinginan? Masa yang Islam nggak pengen buat nyelamatin agama kita dari obok-obok orang yang nggak ngerti Islam, tapi sok tahu tentang Islam? Itu tuh hati-hati tuh. Dan menurut orang mustahil, Allah aja ngasih kesempatan buat yang kafir ngapalin Quran. Bagaimana dengan kita yang Islam? Pasti lebih bisa lagi. Dan yang terakhir adalah
Jangan pernah berputus asa soal doa, dimudahkan menghafal, dimudahkan menjaga, bahkan dimudahkan untuk mengamalkan. Kita mungkin tahu siapa itu iblis. Ya, saya dari kisah iblis di Al-Quran, iblis itu punya satu permintaan, yaitu menggoda anak Adam sampai hari kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa iblis aja yang katanya terlaknat sampai hari kiamat, Allah kabulin. Apalagi doa kita. Ya kan? Apalagi doa kita nggak dilaknat sama Allah. Kita juga nggak dapat dosa-dosa yang kayak iblis sampai diusir, enggak. Allah bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu termasuk di situ adalah kemudahan kita menghafal, kemudahan kita untuk menjaga, kemudahan kita untuk mengamalkan, kemudahan kita untuk mentadabburi isi. Nah, itu mungkin 3 motivasi dari saya. Ya. Pertama, adanya ulama-ulama yang hafal Quran di usia muda. Kemudian yang kedua, adanya orang non-Islam yang hafal Quran dan mengerti Quran, bahkan menghancurkan Islam dari dalam. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa. Ya. Kita punya contoh iblis, doanya aja dikabulin sama Allah. Bagaimana dengan kita yang bukan iblis? Bagaimana dengan kita yang nggak terkutuk sama sekali? Bagaimana dengan kita yang masih punya? Ya, Allah alam. Jadi menghafal itu emang mudah gitu tadi ya. Jadi bagaimana coba Menghafal supaya meyakinkan ke teman-teman, ayo menghafal. Mudah loh, sesuai pengalaman. Oke. Mungkin. Ngafal itu, ini prinsipnya. Ngafal itu, ya, ngafal itu sebentar aja, murojaah seumur hidup. Udah itu aja tuh. Ngafal itu sebentar aja. Nah, ngafal itu sebentar aja. Terus kemudian yang kedua, murojaah seumur hidup. Maka kalau kata ustadz saya, ngafal cukup setahun. Teman saya ngafal 10 bulan. Terus kemudian ada ustadz saya lagi ngafal 3 tahun. Nah, kalau saya ngafal 6 tahun nih, termasuk golongan yang lama. Teman-teman tinggal pilih. Teman-teman udah saya kasih opsi, ada yang 10 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang bahkan 1 bulan, ada yang mungkin 1 tahun, 3 tahun. Nah, saya 6 tahun nih, masuk yang lama. Teman-teman tinggal pilih. Nanti coba saya jelasin lah sedikit. Oke, Ya. gimana? Kan gini, Tan. Kita udah ada keinginan gitu ya. Oke lah, saya pengen mulai menghafal Al-Quran gitu. Ya. Udah niat, kemudian udah punya targetan dan sebagainya. Tapi kadang yang berat itu untuk memulainya gitu. Kadang mungkin bingung juga, ini saya itu pengen ngafal Al-Quran, tapi mulainya dari mana gitu. Langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Oke. Ini kalau teman-teman mau mulai ngafal, berbicara soal memulai menghafal. Sebelum jauh ke sana, sejatinya interaksi kita dengan Quran itu akan terlihat ketika kita mencoba untuk menghafal. Semakin sering interaksi kita dengan Quran, maka semakin mudah langkah kita untuk menghafalkan Al-Quran. Maka, nah inilah, kalau ada teman-teman yang merasa kesulitan dengan menghafal, bisa dicek kembali interaksi dengan Quran. Interaksi di sini maksudnya adalah, bisa jadi teman-teman sering ngaji. Ya kan namanya orang ngafal pasti sering ngaji kan? Iya. Namanya orang ngafal pasti sering ngaji, tapi kita kosong hatinya. Gitu. Tapi kita nggak bawa maknanya sampai ke kehidupan kita, sampai ke sanubari kita. Jadi akhirnya semangatnya tuh ya anget-anget itulah ya, anget-anget sebentar doang, habis itu udah nguap lagi biasa. Maka awal memulai adalah, kalau saya nih paling mudah, temukan lingkungan yang tepat. Kedua, cari guru. Ya. Bisa kakak, bisa adik paling dekat, atau mungkin ayah atau ibu, ya, atau mungkin teman. Nah, lingkungan, guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita belajar tidak pernah namanya belajar tidak pernah namanya kita putus asa. Putus asa maksudnya begini. Kita ada semangat, kita sudah punya lingkungan, kita sudah punya guru, lalu kembali ke diri kita. Mau jadi apa sih kita? Nah, jangan sampai kita ini jadi punya, kalau anak sekarang bilangnya quarter life crisis. Anak seperempat abad, 25 tahun, 20 tahun, yang krisis kepercayaan diri dengan dirinya masing-masing.
Maka teman-teman harus percaya dengan belajar Al-Quran itu, ya, teman-teman akan dibukakan jalan-jalan kebaikan. Sekedar informasi. Saya alhamdulillah, ya, SMA itu beasiswa pakai Al-Quran. Saya punya teman berangkat haji juga dengan Al-Quran. Memberangkatkan ibunya pergi haji juga dengan Al-Quran. Keliling Indonesia dengan Al-Quran. Bahkan keliling dunia dengan Al-Quran. Tidak ada yang mustahil buat kita. Tunjukkan ya kepada Allah bahwa kita ini sungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mendalami kitab sucinya. Nanti Allah yang nunjukin jalan-jalannya buat kita untuk hidup di dunia. Wallahu a'lam. Ya, betul. Nah, ini kan mungkin dari teman-teman juga pada pengen tahu gitu ya. Yang menjadi tujuan sehingga Ustadz termotivasi untuk menghafal Al-Quran itu apa? Terus kemudian apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita emang beristiqomah untuk menghafal Al-Quran dan sebagainya? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman. Jadi pertanyaannya 2 apa 1 nih? 2, tapi boleh disatuin langsung jawabannya. Kan tujuannya jelas. Tujuan saya di dunia adalah termasuk dari orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 14 ya kalau nggak salah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang nurunin Al-Quran, Allah juga yang ngejaga. Nah, termasuk di manakah kita? Termasuk yang menjaga atau termasuk yang sebalik? Maka tugas kita, kalaupun belum bisa menghafal Al-Quran dengan baik, kalaupun belum bisa menuntaskan hafalan kita sampai 30 juz, setidaknya cara kita menjaga Al-Quran itu sendiri adalah dengan membaca yang baik dan benar. Tujuan pertama di dunia saya itu, yaitu termasuk dari orang-orang yang Allah janjikan dalam firman-Nya, wa inna lahu lahafidun. Dan kami juga yang menjaga. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana nantinya Al-Quran ini jadi guide, jadi pembimbing kehidupan saya. Saya merasakan, mungkin sebagian orang berkata seperti ini, gua mah belum bener, mau ngafalin Quran gimana? Gua mah masih sering maksiat, jangan dulu ngafalin Quran, gua belum suci. Gua mah salat aja masih belang betong, mau ngafalin Quran kan kayak gitu. Gua mah begini, gua mah gini, gua mah gitu. Intinya dengan dosa kita makin menodai diri kita sendiri dengan pengakuan tadi gitu loh. Maka saya kebalik kayak gitu. Justru dengan Al-Quran itulah diri kita jadi lebih terkontrol, diri kita lebih terarah, diri kita punya kendali. Namanya anak muda, semua pengen dicobain. Ya, namanya anak muda, semua pengen dicobain. Ini itu, halal haram semua pengen cobain, mumpung masih muda kan gitu. Ngerasa umur masih panjang, mungkin belum ada tekanan pasangan dan sebagainya. Maka makin gak karuan tuh. Nah, adanya Al-Quran tuh sebenarnya ngendaliin. Serius, kita merasa malu. Kita merasa malu dengan Al-Quran yang kita punya. Kita merasa malu dengan bacaan Al-Quran yang sering kita baca. Maka jadi guide Al-Quran tuh. Indah deh. Teman-teman ngerasain. Teman-teman mulai sering interaksi sama Al-Quran. Ketika teman-teman mau ngelakuin sesuatu hal yang salah, nah, teman-teman jadi berpikir, ya Allah, ya tadi habis ngaji, aku jadi begini. Kayak gitu. Kayak ada hal yang kontradiktif sama diri kita gitu. Awalnya memang seperti itu. Jangan langsung nuntut sempurna. Teman-teman awal belajar, langsung hilang dosanya. Pelan-pelan. Al-Quran lagi mengisi diri kita, dan yang buruknya lagi dibuang pelan-pelan. Makanya prinsip terus sholat walaupun kamu maksiat, sama terus ngaji, terus ngafal walaupun kamu masih punya celah kemaksiatan di situ. Bukan berarti saya meremehkan Quran, bukan. Tapi ini demi kebaikan diri kita, demi kemaslahatan diri kita, ya, sehingga diri kita nih jadi lebih enak gitu. Mungkin teman-teman bingung ya. Saya pernah uji coba. Saya punya masalah, saya lari ke musik, makin gak karuan. Ya, saya makin gak karuan dengan musik. Saya punya masalah, saya lari ke Morotal. Apa yang terjadi? Saya tidur. Enggak lah. Lebih tenang maksudnya. Kerukiah. Maksudnya lebih tenang. Enggak kerukiah, tiba-tiba ngamuk, enggak.
Kayak gitu. Saya merasa lebih tenang. Oke, itu tujuan yang kedua. Dan yang terakhir adalah soal bicara akhirat. Saya termasuk orang yang menjalankan percaya dengan hadis Rasul, in qata'a amaluhu illa min salas, oke. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Maka aw ilmin yuntafa'u bih itu yang jadi motivasi saya. Dengan Al-Qur'an, Allah tuh mudahin ilmu-ilmu masuk. Ilmu dunia, ilmu akhirat Allah mudahin. Mau itu eksak, mau itu yang sosial dan sebagainya, Allah mudahin. Bagaimana hidup kita sampai akhirat bisa jalan? Ya itu dengan ilmu kita tadi. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmunya. Kita nih, ya buat cowok mungkin ya. Ada teman-teman kita yang nggak berani masang gas. Kita bisa ngerti masang gas ya. Nah, ilmu masang gas itu tuh yang nantinya manfaat sampai hari kiamat loh, bayangin. Nyelamatin rumah tangga dari kebakaran. Orang kalau salah masang gas, kan bahaya, bisa kebakaran. Kalau nggak bisa terjadi, wah macam-macam para bahaya. Kan kayak gitu. Itu dari cuma masang gas. Butuh ilmu. Gimana dengan kehidupan-kehidupan yang lain? Maka kebalik, orang yang berpikiran dengan Al-Quran, pikiran saya terkurung. Kebalik, dengan Al-Quran, cakrawala saya terbuka. Wawasan saya makin luas. Kemudahan saya mendapatkan ilmu makin mudah. Itu begitu. Itu terkait tujuan. Terus tadi apa? Nomor 2, udah jadi lupa. Ya, yang menjadi keutamaan dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Apa yang akan tadi kita tujuan peroleh ketika menghafal Al-Quran? Oke. Saya ingat sebuah hadis. Jangan jauh-jauh bilang kita soal ngafal dulu. Soal baca aja. Hadisnya berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an jasad. Hadisnya udah masyhur. Tapi perhatikan lafadznya. Rasul bilangnya Iqra'. Ya, Iqra' itu qiraah, ya. Dalam pengertiannya adalah baca, sekedar baca. Teman-teman tahu nggak tahu artinya, itu namanya qiraah. Teman-teman ngerti atau enggak yang dibaca, itu qiraah. Maka cuma ngebacanya aja, teman-teman bisa dapatkan syafaat. Tapi dengan syarat li ashabi. Nah, ada penutupnya. Kita mungkin tahu namanya sohib. Sohib itu kayak gimana? Kita kehilangan dia, nyariin. Kita sakit, sohib kita nyariin kita, peduliin kita. Kita beralih sama yang lain, sohib kita kadang suka cemburu. Nah, itulah Al-Quran. Kalau teman-teman sudah jadi sohibnya Al-Quran, maka teman-teman akan begitu nanti sama Al-Quran. Ngerasa aneh, ngerasa nggak serg, ya. Kemudian ngerasa nggak enak hatinya, ya Allah saya hari ini belum ngaji, minimal Fatihah gitu. Ya Allah saya hari ini belum ngajarin Al-Quran, anak murid, ke anak-anak, adik-adik, rasanya nggak tenang. Maka kuncinya 2, rajin baca, sampai akhirnya kamu jadi sohib Al-Quran, maka Allah kasih syafaat kamu. Itu manfaatnya, soal akhirat. Terus kemudian, kita masih berbicara soal akhirat ya. Kemudian yang kedua, gak usah banyak-banyak lah ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti akhirat? Iqra' warqa warattil kama kunta turattil. Kita disuruh baca dan kita disuruh naik derajat surga kita sesuai dengan bacaan yang kita baca, ya. Maksudnya di situ adalah sebagai sesering apa kita mentadaburi, sesering apa kita membacanya, sehingga nantinya kita masuk golongan yang mana? Golongan yang mengerti, golongan yang tengah-tengah loh, atau golongan yang mungkin hanya merugi, cuman sampai tenggorokan aja Al-Quran tuh, nggak sampai ke hati. Maka kalau kita termasuk orang yang mengerti, insya Allah tuh kita bersama orang-orang yang dimuliakan, seperti sahabat, kemudian Nabi, ya. Kemudian para malaikat juga nanti kita bisa lebih sering lagi berinteraksi. Maka teman-teman semua, mudahkan pikiran teman-teman buat ngafalin Quran. Jangan tujuan 2 tadi aja tuh. Nah, ini soal dunia sekarang. Aduh, ada hadisnya. Ya. Dan keutamaan kalamku di antara kalam-kalam yang lain, ya. Al-Quran itu lebih utama dibanding perkataan-perkataan yang lain.
Dan bahkan nggak minta sekalipun, Allah udah ngabulin. Ya, nggak minta sekalipun, Allah udah ngabulin. Maka kalau saya diajarin sama Ustadz Yusuf Mansur, satu ayat, sampaikan hajat kita. Atau sesudah ngaji, sampaikan hajat kita. Atau sebelum ngaji, sampaikan hajat kita. Ada sebuah cerita, ini Syekh Mahir yang bilang. Syekh Mahir Al-Mu'akli, beliau bercerita kepada Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf nyampaikan kepada kita-kita. Saya alumni Darul Quran, tapi Darul Quran Bandung. Ustadz Yusuf cerita kepada kita-kita. Bahwa ada seorang yang sakit, dan sakitnya itu susah untuk disembuhkan. Sampai akhirnya, ketika dia sudah mulai frustasi, dia izin sama dokter. Dokter, berikan saya kesempatan untuk menikmati udara segar di alam bebas. Akhirnya diberikan izin oleh dokter. Ya, orang yang sakit tadi, ya, akhirnya menikmati bebasnya diri dia dari rumah sakit, menghirup udara segar. Nah, yang menjadi keajaiban adalah dia di luar itu, ketika menghirup udara segar itu, dia membaca Al-Quran. Per 2 ayat, dia usapkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Per 2 ayat lagi, dia usapkan kembali ke tubuhnya yang sakit. Sampai akhirnya, sudah kegiatan dia di luar, dan dia kembali lagi ke rumah sakit. Ketika dicek oleh dokter, dokternya heran. Kok penyakitnya udah nggak ada? Ya, kok penyakitnya udah nggak ada? Terus, dokternya nanya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan sampai terjadi seperti ini? Saya bilang, selama engkau izinkan keluar, saya membaca Al-Quran, setiap 2 ayatnya, saya usapkan ke bagian tubuh saya yang sakit. Mungkin ini adalah wasilah dari bacaan Al-Quran saya tadi. Dan dokter tadi pun akhirnya terkaget-kaget. Ya. Dengan kekagetan itu, bahwa dokter tadi pun merasa aneh. Medis aja nggak mempan. Medis aja nggak mempan. Allah ngasih keajaiban lewat ayatnya. Makanya Allah juga bilang, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu syifa, menyembuh. Dan termasuk keutamanya adalah tadi, Syekh tadi yang sembuh dengan bacaan Al-Quran. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain ya. Kalau kita berbicara soal materi ini masih banyak. Ya. Mungkin karena sebenarnya kita udah lebih untuk sesi ininya, karena agak kerasa ya saking menariknya dan juga khusyuk untuk menyimak. Aduh, ada. Allah. Nah, makanya kita langsung saja ke sesi kedua ya. Banyak sekali ini dari teman-teman yang ingin bertanya, yang masuk ke WhatsApp juga udah hampir 50 lebih ya. Udah. Masya Allah, ini beresnya kapan ini? Nanti boleh lah di grup. Bagi teman-teman juga yang bergabung di live Instagram, bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan baca nanti di WhatsApp dan juga di Instagram. Insya Allah siap ya sampai subuh mungkin. Ini sejamnya udah mati nih. Ini udah mati. Ya mungkin nanti kita kan karena durasinya sejam, mungkin nanti kalau misalkan mati kita agak sambung lagi ya, Insya Allah. Insya Allah gak lama, karena waktu kita juga terbatas. Sampai jam berapa? Terbatas sampai jam berapa? Terbatas sampai jam berapa? Biar nanti teman-teman bisa memposisikan diri untuk memberikan pertanyaan secukupnya. Gitu. Iya, iya. Tadinya kan untuk seminar ini kita kasih durasi itu selama 1 jam. 30 menit untuk penyampaian narasumber. Oke. Sisanya setengah jam itu untuk pertanyaan. Tapi karena ini pun sudah 40 menit dan kita belum mulai untuk sesi tanya jawab. Jadi nggak mau mungkin nanti kita ganti untuk tambahan waktu untuk sesi tanya jawab. Dan sudah pasti mungkin tidak akan semua terjawab dan nanti kita bisa langsung saja ya. Ini katanya ada yang nanya ya tadi, bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Dan juga sama katanya kasusnya itu seperti Ustaz Ibrahim, saya itu kadang ya kuliah juga gitu kan, banyak kesibukan, tapi bagaimana cara mengatur agar kita itu ya tetap istiqomah untuk menghafal, murojaah, tapi kegiatan yang lain juga tetap berjalan kayak gitu. Silakan.
Pertama nih soal ngafal ya. Ya, Tadi apa? Tips ngafal apa? tips Istiqomah ngafal. supaya istiqomah menghafal. Terus kemudian cara membagi waktu ketika dengan kesibukan yang lain ketika kuliah, khususnya Oke. ketika kuliah. Ini pertanyaan mayoritas. Ya, Bagaimana istiqomah ngafal? Yang pertama, ya, soal istiqomah ngafal, kita sering baca. Itu dulu. Kita harus sering baca. Kemudian setelah sering baca, ya, kita harus punya partner. Ini yang jadi tantangan teman-teman. ya. Partner menghafal Teman-teman juga ya. harus punya partner menghafal. Setelah teman-teman punya guru, teman-teman harus punya partner. Siapapun dia, mau hafalannya lebih sedikit atau lebih banyak, carilah partner. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan istiqomah adalah teman-teman datang ke guru, minta nasihat. Kalau dirasa saat itu sudah mulai melenceng. Melenceng dari istiqomah, hilang semangat. Ketiga itu. Yang keempat, teman-teman selalu minta doa sama Allah. Saya doanya, Allahumma dzakirni minhuma nusitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, doa masyhur itulah. Doa itu aja terus istiqomahin. Ya. Nah, yang kelima, ini cara yang kadang suka saya perintah ke anak murid, ke santri-santri. Target hafalan kita bikin boleh di status, tempel di laptop, di note, tempel di lemari. Pokoknya yang orang jadi ngingetin kita. Sehingga kalau ditanya, mana katanya mau hafal Quran, kok cuma diem-diem, kok cuma leha-leha. Ya. Jadi dari pertanyaan seperti itu, mungkin nyindir, mungkin nggak enak, tapi jadi kepikiran. Ya. Penyakit orang gak istiqomah tuh kan udah gak mikirin. Biasanya gitu. Dia ngerasa capek, terus gak dipikirin sama dia. Dia ngerasa lelah, ngerasa jenuh, dia gak dipikirin sama dia. Itu penyakit orang gak istiqomah di situ. Ya. Nah, ini baru berbicara soal istiqomah menghafal. Nah, nantilah berbicara soal proja. Terus tadi apa pertanyaannya? Aduh. Untuk membagi waktu untuk meroja ketika kuliah. Kuliah gini. Maka diubah narasinya. Saya ngejaga Al-Quran sembari kuliah. Bukan saya kuliah sembari ngejaga Al-Quran. Ya. Paham nggak? Saya ngejaga Al-Quran sembari kuliah. Bukan kuliah sembari ngejaga Al-Quran. Emang Al-Quran itu prioritas gitu ya. Oke. Kalau teman-teman tahu manfaatnya dunia akhirat, ya, insya Allah teman-teman bakal lebih memprioritaskan Al-Quran dibanding apapun. Satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Maka ketika teman-teman sedang ada kesusahan, teman-teman merasakan kepenatan dalam dunia kuliah, Al-Quran itulah yang jadi penenang diri kita. Kok udah baca Quran gak tenang-tenang? Nah, ini yang jadi penyakit biasanya. Mungkin kita baca hanya di bibir saja. Maka lebih perhatikan lagi terjemahnya, mungkin tafsirnya, tadaburnya. Apakah harus didatangkan orang yang bersuara bagus dulu baru bisa kita tadabbur? Enggak. Tadabbur itu soal diri kita sendiri dengan Al-Quran itu. Kita biasa, wah suaranya bagus, jadi pengen nangis. Wah, enak banget. Itu kalau ada yang suaranya bagus. Kalau yang suaranya biasa aja gimana? Emang nggak bisa jadi bahan tadabbur suaranya? Maka saya dulu termasuk orang yang tadabbur Quran itu soal suara dulu. Sekarang mau ada orang bacaannya biasa aja, mau ada orang bacaannya bagus, tadabbur Quran tetap jalan. Maka sebisa mungkin gali terus maknanya, ya, gali terus tafsirannya, sehingga Al-Qurannya bisa masuk. Ya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Baik, kita coba pertanyaan dari Instagram ya. Ntar saya cari dulu, ini banyak banget. Iya nih, ramai banget. Terima Katanya kasih loh Ustaz kalian sudah hadir. dari Yulia Asrof. Ustadz, bagaimana kalau menghafal Al-Quran dengan tujuan dan niatnya diselipkan juga karena dunia katanya?
Ya, ambil hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Ya. Setiap perbuatan bergantung pada niatnya dan akan dicatat sesuai dengan niatannya masing-masing. Maka kalau teman-teman niatnya karena Allah dan Rasulnya, nah inilah bagusnya nih hadisnya. Rasul bilang soal Allah Rasul, intinya mengedepankan Allah dan Rasulnya. Baru kemudian ada bahasan di belakangnya adalah soal keduniaan. Artinya kita sering dibuat bimbang oleh niat kita. Mana yang menjadi prioritas antara Allah atau dunia? Maksudnya, antara Allah atau mungkin urusan pribadi kita masing-masing. Maka yang terbaik adalah dahulukan urusan kepada Allah, niscaya urusan keduniaan kita akan diurus oleh Allah. Yeah. Maka terkait menghafal, sudah teman-teman fokus saja. Soal niatan teman-teman menjaga kitabullah, niatan teman-teman untuk mendekat kepada Allah, menjadi keluarga Allah di dunia, ya, yang nanti kalau sudah jadi keluarganya Allah, apapun yang kita minta, insya Allah dikasih, termasuk urusan dunia. Yeah. Maka jangan risau soal urusan dunia. Kalau Allah belum memberikan kekayaan kepada kamu di dunia, sudah ada janji Allah di akhirat yang nanti akan kamu tuai. Mungkin segitu. Kemudian dari Wardah Jinan 26, bagaimana trik untuk memutkinkan hafalan, Ustaz? Masya Allah. Ini saya juga belum mutkin amat sih. Cuman nggak apa-apa lah ya, itu jadi belajar. Caranya beda-beda. Setiap orang mungkin ada yang dominan dengan pendengarannya, ada yang dominan dengan visualnya. Ya. Saya termasuk orang yang kuat di audio. Maka cara mutkin yang paling mudah menurut saya adalah kita inventarisir dulu juz-juz. Ya. Ini terkhusus teman-teman yang sudah mempunyai hafalan berjuz-juz Al-Quran. Ya. Ini juga saya praktekkan ke santri-santri saya. Kita harus tahu kualitas setiap juz yang sudah kita hafal. Oke. Ketika kita sudah tahu, manfaatnya adalah kita bisa menaruh mana juz yang jadi prioritas, mana juz yang nanti bisa dibelakangkan saja untuk melancarin. Seperti saya ambil sampel 3 juz. 1, 2, 3. Juz 1, juz 2, kualitasnya A. Kualitas A itu kita sudah bisa murojaah tanpa lihat Quran. Kalau kualitas B itu murojaah masih kadang melihat Quran atau masih kadang butuh disimain. Itu kualitas B. Kualitas C banyak macetnya. Kualitas D hilang semua atau enggak lancar. Nah, kita tahu 1 dan 2 ini kualitasnya A. Kemudian kita punya trouble di juz 3 yang kualitasnya C. Sering macet-macet. Maka fokus utama kita adalah, ini kalau saya, baca dulu 1, 2, yang kualitas A itu, mungkin sehari tuntas, baru kita bisa fokus ini mungkin selama seminggu, 3 minggu, fokus hanya 1 juz. Setelah ini 1 juz tuntas, kita review ulang, 1, 2, 3. Juz yang lancar, itu biasanya lebih membekas dibanding juz yang tidak lancar. Maka kalau saya selalu tekankan, ketika setoran hafalan, sebisa mungkin lancar. Sehingga nanti memudahkan teman-teman semua untuk di setoran murojaahnya. Karena hafalan yang lancar, bekasnya lebih lama, ya. Kemudian kondisinya juga lebih bagus dibanding hafalan yang tidak lancar ketika disetorkan. Maka melancarkan, ya, untuk murojaah. Setelah tadi kita punya tahu kualitas, kemudian kita mulai start. Teman-teman harus punya, kembali lagi, partner. Untuk saling simak. Saling simak. Kalau sudah saling simak, kita tahu kualitasnya, makanya bikin grading. Ini saya kasih bocoran soal grading hafalan. Kualitas A itu kita murojaah, ya mohon maaf, mungkin bisa sembari main HP. Artinya sudah lancar banget, sudah di luar kepala. Seperti Al-Fatihah. Bisa mungkin sembari nyapu, sembari ngepel, sembari masak, sembari apa. Gitu. Itu grade-nya A. Grade B,
ini masih harus butuh teman buat simaan. Walaupun hafalan kita sudah lancar ketika disetorkan, salah satu, salah dua, tapi kita masih butuh penguat gitu, grade B. Adapun grade C, kita merojahnya seringnya mandiri, karena belum berani ke teman. Karena masih banyak macet-macetnya. Nah, ini yang grade D. Baru masuk halaman pertama aja kita udah banyak mikir. Gimana halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima? Hafalanku pada kemana semua? Kita ngafal an-naba, masuk at-takwir, an-nabanya lupa. Gitu tuh. Maka teman-teman tahu. Teman-teman maksimalin dari hasil grading tadi. Nah, di tempat manakah saya harus memaksimalkan itu? Maka sesudah dipotong dulu ya, Tad, bentar. Oke. Ini kan waktunya sekitar 2 menit lagi, semenit lagi. Nanti mungkin mati. Oke. Kita berhenti dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan ya. Join lagi. Oke. Silakan dilanjut aja. Dilanjut gimana maksudnya? Tadi barangkali yang tadi. Jawabannya belum selesai. Oke, nuntasin ya. Ya, nuntasin. Murojaah udah, kita mutkinin. Yang paling terakhir menurut saya ini juga sering dipakai oleh teman-teman yang hafalannya lancar. Murojaahnya, bacaannya harus pelan-pelan. Contohin bacaan pelannya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pelannya segitu. Itu dari teman-teman yang mungkin sudah juara internasional, juara nasional. Bacanya pelan-pelan segitu kalau mau ngetes lancar atau tidaknya apalah. Dan banyak kiai-kiai juga menyarankan untuk bacanya pelan-pelan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Dilanjut. Ini ada dari bagi teman-teman silakan yang mau bertanya bisa langsung ditulis. Ini ada dari Erlin 88550. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa jenuh, mungkin rasa bosan atau mood tidak baik ketika menghafal Al-Quran? Mungkin ada futur mungkin ketika menghafal Al-Quran. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasi ini sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Ya, mungkin dengan futsal dan sebagainya, Ustadz. Saya tuh termasuk orang yang jadi ini, kalau saya ngantuk, saya tidur. Iya. Saya termasuk yang gitu. Mungkin nggak baik juga buat sebagian orang, mungkin buat sebagian asatid ini nggak jadi solusi gitu. Cuman kalau saya pribadi, kalau saya ngantuk, saya tidur. Habis bangun tidur, nah itu langsung sering setengah jam salaman. Iya, habis bangun tidur setengah jam salaman loh, jangan salah. Atau kalau saya, ini kaitannya dengan ketika ngapal, yaitu baca tarjemah. Iya. Kita kan bosan nih, lafaz gak masuk-masuk, susah, ya. Baca terjemah. Terjemah tuh kadang seru, ada ceritanya. Oh, kita jadi tahu ya, Nabi Nuh tuh punya anak yang gak ikut sama ajaran Nabi Nuh, kayak gitu. Oh, kita jadi tahu ya bahwa Maryam itu anak dari Imron, gitu, dan sebagainya lah. Kita juga jadi tahu dan banyak hal sebagainya. Itu dari terjemah. Jadi kayak ada hiburan gitu dari terjemah. Atau mungkin ini buat sebagian teman-teman rasanya aneh gitu. Langsung kaget. Saya kalau lagi futur, lagi malas, apa yang saya lakuin? Saya datang ke teman saya yang lagi ngaji. Saya bilang ke dia, ngajiin gua dong. Buat sebagian orang aneh loh. Ustaz, serem amat loh minta di ngaji. Ya nggak apa-apa. Hitung-hitung gue jadi murojaah. Bisa jadi kalau murojaah. Atau hitung-hitung gue jadi ngerti. Gue lagi malas ngaji soalnya, yaudah malu aja di ngajiin. Saya kadang gitu, ya. Saya bilang ke teman, ngajiin gue dong, salaman, kayak 2 halaman, 3 halaman. Itu kadang lebih ngebantu. Kalau udah bosan terjemah, datang ke teman buat minta tolong bacain. Solusi dari saya sih paling itu. Terus sama yang terakhir mungkin terkait ngilangin jenuh, kita mungkin punya hobi yang harus disalurin. Kalau teman-teman punya hobi misalkan olahraga, ya udah salurin ke nikmatan olahraga itu, biar nanti ketika ngapal udah fresh.
Seperti itu sih, Allah alam. Kemudian ada dari Harsha _27. Bagaimana cara biar fokus ketika menghafal Al-Quran? Mungkin tips dan triknya biar kita itu bisa fokus. Kadang mungkin karena apalagi di lingkungan yang tidak kondusif, cepat sekali kayak misalkan mungkin kunci supaya mudah menghafal juga harus fokus seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa fokus dalam menghafal Al-Quran? Ini kalau kaitannya dengan tempatnya di masjid. Ya, teruntuk santri, mungkin teruntuk teman-teman semua yang suka tilawah Quran di masjid. Fokus di sini saya berbicara dua. Fokus soal tempat dan fokus soal waktu. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi, itu duduk setengah jam di tempat yang sama, ngadep kiblat. Ngaji aja. Dan jangan pernah ngizinin orang lain buat ngobrol sama kita. Nah, itu intinya. Kalau kita tahu setengah jam itu kosong, ya. Kalau kita tahu setengah jam itu kosong, maka tutup peluang orang lain buat ngobrol sama kita. Kalau kita cuma punya waktu 15 menit, tutup peluang orang lain buat ngobrol sama kita. Masalahnya adalah, nah ini. Kalau orang ngajinya lewat HP, HP-nya ada notif. Baru juga tahu basmalah satu ayat, ada notif, sikap notifnya. Maka lebih baik sih memang jangan pakai HP sih ngaji, kayak Quran. Gitu. Lebih afdol pertama, kemudian lebih menjaga diri kita dari itu notif-notif, ya kan, orang lain gak ganggu ada notif sama aja. Ya, ya terkait fokus itu paling. Ya kemudian nantinya kalau sudah kita ini berbicara soal menghafal, kalau kita sudah mulai terbiasa dengan fokus yang diam itu, coba nanti teman-teman ada juga teman-teman yang biasa ngafalin Quran tuh mondar-mandir, gak bisa diem, harus jalan-jalan, harus memberi diri, bahkan dari sembari lari-lari ngafalin Quran. Ya, kembali lagi kepada kemampuan masing-masing. Ada yang mudah di situ, ada yang mungkin sulit di situ. Saya termasuk orang yang bisa mengkombinasikan itu gitu. Terkait jalan-jalan dan terkait diam. Tapi yang pada intinya nggak boleh ngobrol. Karena kalau ngobrol udah nggak karuan. Ya gitu sih. Ya. Kemudian ini ada dari Ummu Abdillah Khadijah. Ustaz, Ana mau tanya bagaimana cara kita menyikapi gaji dari mengajar Al-Quran dalam dua kondisi. Ya. Kondisi pertama itu niatnya lillah dan kondisi memenuhi kebutuhan. Jadi bagaimana untuk menanggapi masalah gaji dengan menghafal Al-Quran? Oke. Dengan mengajar, ada ungkapan menarik. Jadi gini, dengan Al-Quran, dengan pengajarkan Al-Quran, saya digaji. Oke? Nah, maka dibalik ungkapannya. Dengan gaji itu, saya makin semangat lagi ngafalin Quran. Dengan gaji itu, saya makin siap lagi ngajarin Quran. Saya makin mantep lagi buat mengupgrade diri saya, biar orang lain yang belajar dari saya makin semangat. Jadi dengan gaji itu sebenarnya mengamankan kondisi tubuh kita. Kita butuh tubuh yang prima. Ya kan? Maka adanya gaji itu diniatkan untuk dengan gaji itu saya bisa makin semangat lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan gaji itu saya masih makin bisa fokus lagi menghafalkan Al-Quran. Sekedar informasi. Ketika saya belajar di Arab bersama dengan Syekh saya itu ya kerjaannya cuma nyimakin hafalan saya dengan teman saya selama kurang lebih 20 hari. Dari pagi sampai malam. Kita sampai berpikir, ini saya gaji dari mana? Ya. Gitu. Ini saya gaji dari mana sampai bisa totalitas seperti itu? Gitu loh. Bayangin, berjam-jam nemenin santrinya. Berjam-jam nemenin kita yang masih banyak salah, sabar dan sebagainya. Sehingga saya tahu, ya, dalam urusan dunianya, saya ini udah cukup. Rumahnya lantai 4, ada liftnya, mobilnya ada 5, ada satunya Mercedes. Maka dengan cukupnya dunia tadi, syekh saya ini bisa fokus dengan pengajaran Al-Qur'annya, bahkan membuka kelas gratis. Maka ketika ada mungkin di sini ustadz atau ustazah yang digaji dengan mengajar tadi, akan niatkan dengan gaji itu saya makin semangat lagi hafalin Quran. Bukan sebaliknya.
dengan ngajarin Quran, saya bakal akan dapat gaji. Saya bakal terima gaji. Maka dibalik ungkapan, ya, wallahu alam. Ya. Kemudian kita kasih untuk 3 pertanyaan terakhir mungkin tadi ya, karena Boleh. ya. Ada dari Miftah Al-Falah 29. Ustadz, bagaimana cara ngejauhin HP dan game? Gimana biar gak ngeganggu saat menghafal? Wah, ini mah harus ada ini kerjasama antar lini, Pak. Ya. Kalau misalkan teman-teman nih masih ada hubungan dengan orang tua, maka sebenarnya teman-teman harus berani jujur dengan orang tua bahwa teman-teman lagi ngafal. Apalagi sekarang lagi pada pulang ke rumah kan nih santri-santri lagi pada ngafal. Teman-teman harus jujur bahwa teman-teman punya tugas dari pesantren untuk setoran hafalan, bahwa teman-teman punya tugas dari mungkin komunitas atau sebagainya untuk menuntaskan targetannya. Jujurlah dengan orang tua. Sehingga nanti mungkin orang tua bisa jadi menegur di rumah. Jangan malah diem-diem sama orang tua. Ya, diem-diem main game jalan, ngafal jalan, bingung. Akhirnya lebih dominan main game. Ya udah, ngafalnya gak jalan-jalan gitu. Iya. Teman harus jujur. Biar ada yang ngingetin. Kemudian yang kedua mungkin biar bisa ngatur juga. Nah, teman-teman harus bisa pastiin mana waktu yang jadi waktu vital. Maksudnya waktu vital nih, teman-teman merasa di situ bisa efektif banget ketika ngafalin, ketika murojaah. Udah cukup andelin waktu itu. Selebihnya silahkan kalau memang teman-teman masih suka dengan game. Gak menutup kemungkinan kok, ya. Dengan game itu silahkan jadi hiburan, biar teman-teman gak sepaneng gitu, gak wah gitu. Gila otak gua mau meledak gitu. Ya paling gitu sih. Ya, baik. Kemudian ini ada dari Bonona, ini teman saya ya, Muti namanya. Mau tanya, lebih baik menambah hafalan atau menjaga hafalan yang sudah ada? Ini saya punya kasus teman saya yang kayak gini. Teman saya punya hafalan 15 juz. Karena dia takut menjaga Al-Quran 30 juz, maka dia beralasan, saya ingin ngejaga dulu. Ya. Itu biasanya godaan ketika menghafal ya. Ya. Tengah-tengah udah berhenti dulu. Saya ingin ngejaga dulu. Ini 15 juz loh, udah banyak ibaratnya. Saya pengen ngejaga dulu. Waktu itu SMP, akhirnya dia SMA negeri. Ketika di SMA negeri, apa yang terjadi? Ngejaga juga enggak, nambah juga enggak. Akhirnya jadi nanggung. Kayak gitu. Maka, kalau pendapat saya pribadi, saran dari saya juga, genapkan hafalannya, sembari fokus untuk melancarkan. Atur waktunya adalah, kalau teman-teman sudah terlanjur punya hafalan 10 juz tidak lancar, dan masih ada peluang 20 juz yang lagi dihafal ini buat lancar dari ngafalnya sampai merojahnya, maka fokus saja sama yang lagi dihafal. Caranya adalah, kalau memang dari guru teman-teman semua tidak ada ketegasan soal ujian kenaikan juz, ya, maka teman-teman bikin sendiri. Ujian kenaikan juz yang teman-teman bikin adalah, teman-teman setorkan setiap 1 juz yang sudah dihafal ke ustadznya masing-masing, atau boleh ke teman. Ketika dirasa layak, salahnya 1 atau salahnya 2, maka boleh untuk lanjut ke juz berikutnya. Silahkan. Ya. Maka kalau fokus ke 20 juz yang sisanya, ketika teman-teman nanti tuntas 30 juz, teman-teman tinggal fokus ke 10 juz awal. Untuk yang tidak lancar tadi. Maka itu lebih baik dibanding teman-teman nanggung. Nah, tapi saya pribadi, saya pernah merasakan dipaksa berhenti. Nah, ini beda kasus. Dipaksa berhenti oleh guru kita, oleh ustadz. Karena ustadz tahu kapasitas kita biasanya. Ustadz tahu potensi muridnya masing-masing. Baca. Saya dipaksa berhenti, jangan dulu lanjut sebelum kamu lancar 15 juz. Tolak ukur lancarnya adalah kamu bisa tasmi kan, kamu bisa baca di depan halayak 15 juz tanpa lihat Quran. Kalau itu berhasil, silahkan masuk ke juz 16. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Itu ada target jelasnya untuk kita berhenti. Nah, masalahnya, kita berhenti nggak punya target jelas, maju juga nggak berani. Jadi kan bingung. Nah, maka saran saya buat teman-teman yang bingung ini, mending maju. Dan maksimalkan sisa juz yang sedang dihafal untuk dilancarkan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk pertanyaan
kedua terakhir ini dari Irma Yanti 125. Ustadz, terkadang saya itu malu untuk menghafal Al-Quran di rumah karena mungkin lingkungannya ya belum terbiasa. Itu malu mungkin karena orang tuanya tidak menghafal juga, mungkin kakak adiknya. Jadi bagaimana cara mengatasi hal demikian? Oke. Memang saat ini keadaannya memaksa kita untuk berdiam diri di rumah. Ya. Ada yang mungkin rumahnya menyediakan tempat khusus seperti musola, ada yang mungkin tidak ada. Sehingga peluang seperti itu ada gitu loh, peluang malu. Maka menurut saya pribadi, apalagi kita sebagai anak ya, bagi saya pribadi wajib kita cerita ke orang tua kita bahwa kita sedang ngapalin Quran. Menurut saya wajib. Entah respon orang tua yes atau respon orang tua no atau mungkin biasa-biasa aja, itu soal lain. Yang terpenting kita ngasih tahu, mah, pah, doain ya, teteh lagi ngapalin Quran. Lagi mulai nih juz 30. Kalau kita ngomong gitu, orang tua tuh jadi lebih paham. Ya. Jadi ketika kita ngaji, orang tua juga paham. Namanya malu itu biasanya belum ada pengakuan biasanya. Malu itu biasanya juga kadang kita ngerasa nggak enakan, takut ganggu. Maka mungkin ya, ini juga termasuk dari etika juga. Ya. Kalau memang dirasa mengganggu orang tua atau orang-orang yang ada di rumah, ya, atau mungkin di rumah lagi berisik, maka kita baca Qurannya pelan. Kalau kita baca Quran duluan, kemudian ada yang berisik, kita berhak negur. Tapi kemudian ketika ada kebisingan, kita tiba-tiba baca Quran, terus kita negur yang bising, nah itu biasanya kita suka diserang balik, kamu salah tempat. Biasanya gitu. Ya. Maka teman-teman semua harus bisa memposisikan diri di rumah. Minimal baca pelan-pelan, kedua bisa dengerin murotal. Udah, cicilnya itu aja dulu. Kalau memang orang tua belum support. Tapi setidaknya itu tadi pesan saya. Kita wajib menyampaikan tujuan dan maksud kita sering ngaji apa. Ya, ngafalin Quran kah? Atau nggak mungkin punya target dari ustadz-ustadzah kah terkait tilawah atau dari teman. Nah, kalau Allah. Kurang lebih segitu. Seperti itu. Kemudian Ustadz, ada waktu terbaik nggak untuk menghafal Al-Quran? Oke. Kayaknya hampir bersepakat ya, rata-rata orang yang hafal Quran itu sepakat waktu terbaik adalah ketika tahajud dan subuh. Kalau saya pribadi, saya pernah dari setengah 4 subuh sampai jam 4 tuh dapat 3 halaman. Itu untuk ziyadah. Untuk ziyadah ya? Iya, ziyadah. Ziyadah itu dapat 3 halaman. Terus pada subuh, ya 15 menit 20 menit lah, dapat 1 halaman. Dengan catatan, di hari sebelumnya sudah dibaca berulang-ulang. Nah itu. Jadi menghafalkan lebih halusnya gitu bahasanya. Ya, ya. Menghafalkan matangnya di tahajud dan ba'da subuh. Itu kayaknya udah semuanya bersepakat dari teman-teman saya, ustaz saya gitu. Adapun terkait sehari sebelumnya ya, itu kembali lagi kepada teman-teman semua ngatur waktu. Kalau saya biasanya ngatur waktunya di qobliyah ba'diyah. Yeah. Udah maksimalkan qobliyah ba'diyah aja buat fokus baca. Nah, baru fokus ngafalnya di tahajud atau ba'da subuh. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Terus ini terakhir ya mungkin. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi karena mungkin iya nih banyak banget. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa dilanjut ya. Bisa hubungi langsung. Insya Allah. Insya Allah. Wah, saya dibombardir nih kayaknya. Kemudian ini dari Al-Quraira. Saat menghafal Al-Quran, teman-teman saya sering sekali ngejek, soalim loh. Jadi saya sering minder, bagaimana katanya untuk mengatasinya. Teman-teman, kalau ada yang begini bawa santai aja. Masih mending gue soalin daripada sobejat. Kalau saya sih lebih penting gitu. Nih, ini kadang kita balas lagi dengan logika dia kan. Lu maksiat ngapalin Quran atau enggak? Lu jawab maksiat masih jalan, udah sholat, ya balikin. ini kalau kita mau berbicara soal pertemanan santai ya, bukan berbicara soal dengan yang lain. Ya lu
udah maksiat agak sholat, udah maksiat agak ngaji, kan itu lebih parah kan gitu. Nah, itu hanya sedikit selingan. Kalau ada yang bilang gitu sih, kalau saya biasanya bilang soalim, buktikan kepada dia, bukan berarti niat hafal Quran kita buat dia, bukan. Cuman minta sama Allah buat diberi kemudahan, dan berikan contoh kepada mereka yang menghina kita, kepada mereka yang mendiskreditkan kita, memojokkan kita, bahwa setelah saya berinteraksi intens dengan Al-Quran, ada perubahan dalam diri saya. Kadang mereka lebih butuh bukti nyata. Apa sih perubahannya orang yang sudah ngapalin Quran sama orang yang belum ngapal Quran? Perlahan tapi pasti, teman-teman harus punya mindset seperti itu. Bahwa yang menghafalkan Quran dengan yang tidak hafal Quran, itu sejatinya harusnya ada perbedaan. Baik dari tutur kata, perilaku, dan sebagainya. Maka tunjukkan bahwa teman-teman yang saat ini sedang menghafal Quran, itu kehidupannya lebih bahagia. Segala permasalahannya terjawab dengan Al-Quran yang teman-teman baca, yang teman-teman hafal. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Allah Allah. Ya, baik teman-teman, ya bukan berarti gimana ya, tapi ini karena keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita adain lagi season 2 ya bersama Ustaz Ibrahim. Allah Akbar. Biar teman-teman juga tambah penasaran gitu, karena insya Allah mudah-mudahan untuk program ini ya, seminar, kemudian pembelajaran juga kedepannya ada, kita bisa dilakukan. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada requestan dari teman-teman, termasuk saya pribadi juga. Mungkin minta ke Ustadz Ibrahim untuk supaya acara kita itu lebih berkah, kemudian lebih lebih banyak kebaikan, kan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yadarusuna. Baik Ustaz. Masya Allah. Gitu supaya muncul keberkahan lah di seminar kali ini. Kami minta dengan rasa rendah hati untuk membacakan mungkin beberapa ayat. Masya Allah. Kita siap untuk menyimak. Gimana Ustaz? Bisa? Insya Allah. Masya Allah. Ya, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih untuk Ustaz Ibrahim yang sudah membacakan Al-Qur'annya, yang mana beliau tuh yang saya tahu ya bisa banyak menirukan berbagai syekh ya. Syekh Romain. Jadi makanya insya Allah di season berikutnya kita misalkan Ustaz minta irama Sudes, Ustaz bisa irama Al-Mu'aqqi, insya Allah ya. Baik teman-teman, terima kasih ya terusus kami dari GPB Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran dan segenap teman-teman panitia juga mengucapkan banyak syukron kathiron jazakallah kepada Ustadz Ibrahim yang sudah berkenan untuk mengisi seminar. Mudah-mudahan
mungkin hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini berbuah pahala untuk Ustadz Ibrahim ya, dan gak kapok untuk bisa mengisi lagi insya Allah ke depannya. Dan juga untuk teman-teman juga nanti insya Allah ke depannya kita juga mengadakan untuk pembelajaran kelas ya, kelas bahasa Arab dan juga Al-Quran. Dan mungkin insya Allah untuk Al-Quran salah satunya mungkin nanti bisa untuk pengajarnya Ustadz Ibrahim juga insya Allah. Jadi bisa lebih instan untuk menanyakan seputar Al-Quran. Seperti itu ya. Mungkin dan juga nanti untuk tayangan ini bisa dilihat di YouTube-nya GBA Al-Quran Official. Di situ nanti seputar seminar dari tadi awal sampai akhir semua di-upload ulang di YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan mungkin karena faktor sinyal dan sebagainya bisa ditonton ulang di channel GPA GGPB Al-Quran. Baik, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih Ustadz Ibrahim. Hatur nuhun, jazakallah. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di event GPB selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.